Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Al-ayat wallahu a'lam bi muradi. Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat ke-20. Ayyuhal hafidun usikum wa nafsikum taqwallahu laqad faza al-muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang muslim terletak pada tauhid dan mengikutinya terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwa orang terbaik di tengah-tengah umat ini adalah orang yang ambisinya masuk surga, dan ucapan terbaik adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah berfirman dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu diturunkan lewat malaikat terbaik, yaitu malaikat Jibril, diturunkan kepada manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW, sekaligus beliau sebagai Rasul terbaik. Oleh karena itu bahwa Al-Quran merupakan kitab terbaik yang memiliki banyak keistimewaan, yang mana diantaranya bahwa Al-Quran mampu membuat manusia kagum. Manusia yang berakal kagum dengan Al-Quran, juga para ahli bahasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 23-24, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Jika terbukti kalian meragukan apa-apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mislihi. Coba datangkan oleh kalian yang satu surat yang semisal Al-Quran. Wa nusyuhada'akum min dunillah. Dan silahkan panggil para penolong-penolong kalian selain Allah. Tapi kata Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Dan selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Maka jika kalian tidak mampu, wa lan taf'alu, dan jelas kalian tidak akan mampu, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kalian dengan api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang dipersiapkan neraka itu bagi orang yang kafir. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, bahwa Al-Quran jika diturunkan kepada gunung yang kokoh, maka gunung tersebut akan hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat ke-21, law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung yang kokoh, la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, pasti kamu Muhammad akan melihat gunung itu hancur lebur
karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan itu kata Allah kami buat bagi manusia supaya manusia mau berpikir. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan bacaan Al-Quran dari sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis dan berlinang air mata. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra alayya al-Quran." Coba bacakan kepadaku Al-Quran. Qultu, aku berkata kata Ibnu Mas'ud, "Ya Rasulullah, kaifa aqra'u alaika?" Bagaimana aku bisa membacakan Al-Quran kepadamu? Wa inna ma unzila alaika, dan sesungguhnya Al-Quran itu hanya diturunkan kepadamu. Qala, maka Nabi SAW menjawab, inni astahi an asma'u min ghairi. Sesungguhnya aku ingin mendengar orang lain yang membacanya. Qala, maka berkata Ibnu Mas'ud, fatahat suratun Nisa. Maka aku memulai membacakan surat An-Nisa. Faqara alaihi, kemudian dibacakan surat An-Nisa kepada Nabi SAW. Falama balagat, maka ketika sampai pada ayat ini, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisahidin wa ji'na bika ala haula'i shahidah. Maka ketika sampai aku membacakan ayat tersebut, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisahidin, maka bagaimana jika kami mendatangkan seorang rasul kepada setiap umat, wajibna bika ala haula'i syahidan, dan aku mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi untuk seluruh umat. Qala, maka berkata Ibnu Mas'ud, fanadhartu ilaihi wa ainahu taqifan. Maka aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berlinang kedua air matanya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Al-ayat wallahu a'lam bimuradi. Al-Quran surah Muhammad ayat ke-24. Ayyuhal hafidun usikum wa nafsi wallahu qad faza muttaqin. Hadirin sidang rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat suatu pertanyaan ataupun diawali dengan istifham, kata tanya, yang mana istifham tersebut sekaligus memberikan motivasi dorongan untuk rajin membaca Al-Quran, dan juga sebagai istihza, sebagai pelecehan bagi orang yang tidak mau membaca ataupun mentadabburi Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna Al-Quran. Mengapa kalian tidak mau mentadabburi Al-Quran? Mengapa kalian tidak rajin membaca, mempelajari dan memikirkan makna Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataupun hati mereka sudah terkunci mati. Padahal Al-Quran merupakan obat dan rahmat kasih sayang bagi kaum mukminin, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami telah menurunkan Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran tersebut terdapat shifaa'un, obat, wa rahmatun, dan kasih sayang, rahmat bagi orang yang beriman. Mudah-mudahan para wali sadaya, kurang sadaya,
biasa kamotivasi sebagai target kalau rajin mentadabburi Al-Quran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna maghfirataka awsa'u min dhunubina wa inna rahmataka arja min a'malina. Allahumma inna rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma la tadrik 'alaina min dhanbin fa ta'lamu rabbana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.